Sore. Panggilannya Farhan ya? Farhan, benar. Ya, ini saya juga soalnya baru baru kenal juga nih. Lulusan SMP, kamu aja yang cerita deh, gimana? Kok saya waktu baca profil kamu, kok lulusan SMA 1 gitu ya? Ya, Ternyata SMP-nya. Oke, cerita dulu Farhan, gimana profil kamu secara garis besar? oke. Sebelumnya selamat pagi, siang, sore ya teman-teman sekalian. Perkenalkan, aku Farhan, Muhammad Farhan. Dulu SMP angkatan pertama di Kesatuan Bangsa, Guma Building School. Waktu itu masih 2 lantai yang dipakai, jadi ingat sekali dulu. Ya. Jadi Ini masih, saya sengaja pakai background ini supaya. ya, jadi 2 lantai yang dipakai itu. Dulu masih awal, tapi di akhir tahun ketiga di mana aku lulus itu udah full dari semua. Lalu belum ada gedung yang sebelah utara ya, sekarang itu kan belum ada ya. Ini juga belum ada nih. Cocok ini pas saya SMP nih. Iya, ini foto Yang lama seperti ini. lama. Ini belum ada kanopinya juga di tengah. Terus setelah itu SMA-nya pindah di SMA Negeri 1 Yogyakarta. Jadi tidak melanjutkan di SMA-nya, tapi pindah di SMA Negeri. Mungkin gitu sih kalau profil singkatnya. Sekarang menjadi mahasiswa tahun terakhir, semester 8, doakan segera lulus. Amin. Business Management, Fakultas Pendidikan Bisnis, UGM. Gitu. Keren. Oke. 2 lantai doang dulu ya? Saya baru denger nih kayak gitu. Ya, 2 lantai. Karena waktu itu hanya ada 1 angkatan ya? Ya, 1 angkatan. Sebenarnya 2 lantai yang di atas itu kan buat asrama putra sama putri. Cuman yang sisi selatan, jadi kan dibagi 2 nih gedung ini. Sisi selatan sama sisi barat. Sisi utara sama sisi selatan. Bagiannya. Jadi yang sisi selatan ini belum dipakai. Asramanya doang atau dari lantai 1 kayak gitu? Jadi enggak semuanya, lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4 itu hanya sebelah utara yang dipakai karena dulu yang sebelah kiri masih direnovasi. Sebelah selatan. Berarti sebelah utara itu udah mengakomodir cewek cowok ya? Ya, sudah. Asrama maupun kelas gitu. Ya. Sekaligus ruang administrasi, ruang kelas sekolah. Wow, berarti masih sedikit banget ya? Sedikit banget gitu. Berarti kalau misalnya SMP biasanya kan 2 kelas ya cowok cewek? Ya, dulu 1 kelas. Satu kelas dulu malah? Masih 1 kelas. Wow, sedikit banget ya. Digabung berarti cowok cewek ya? Digabung. Oke. SMA-nya masih ingat nggak? Kalau SMA-nya udah dipisah. Kalau yang angkatan pertama, jadi apa tuh, 4 kelas atau 2 kelas? 2 kelas, masih yang 2 kelas putra juga? putri. Ya. 2011 berarti waktu itu ya? 2011. Oke. Dan itu hanya lantai 1-2 sebelah utara gitu? Iya. Kelasnya hanya sebelah utara, lantai 1-2. Lalu yang sekolah kan lantai 1-2, asrama tetap ya, asramanya tetap di 3 dan 4. Oh, oke. Sekarang juga gitu kok. Lantai 1-2, lantai 3-4. Oh, 3-4 full asrama ya? Tapi full asrama, lantai 1-2 juga full kelas dan administrasi lain-lain itu, lab dan lain-lain. Oke. Kita coba pakai template dulu nih ya. Sebelum ngalor ngidul nih. Oke, tadi udah perkenalan, terus oh iya, aktivitas tadi ini ya, mahasiswa semester akhir ya. Terus hubungannya dengan topik podcast, kan topiknya kampus live ya, more than lecture ya? Ya. Oke. Gimana tuh, kenapa pilih topik itu, Farhan? Ya, kalau saya sendiri melihat dulu mungkin ketika kita masih siswa gitu ya, SD, SMP, SMA gitu, kita masih namanya kan siswa bukan mahasiswa gitu. Jadi ketika sudah dinamakan bukan lagi siswa maupun menjadi mahasiswa itu berarti ada yang berbeda gitu. Sebenarnya nggak hanya kuliah, nggak hanya lecture, tapi kemudian ada aktivitas tambahan yang juga sama pentingnya atau sama urgentnya untuk dikerjakan. Mungkin itu sih secara singkat kenapa akhirnya di masa kuliah itu nggak hanya soal kuliah sebenarnya. Oke. Tapi waktu di SMP SMA ikut OSIS? Nggak pernah. Oh, nggak pernah? Nggak pernah. Justru saya kalau di SMP dan SMA saya memanfaatkan nama siswa gitu ya. Jadi lebih banyak lomba. Kita emang dari dulu udah di situ ininya minatnya. Terus apa tuh yang bikin kamu SMP SMA nggak ada pengalaman organisasi, tapi tiba-tiba pas di kuliah kok bisa saya pengen nih gitu? Jadi kalau saya dulu melihat SMP SMA itu bagian dari memupuk skill
dan secara person gitu, secara manusia atau sebagai Farhan itu punya skill apa aja. Nah, saya pupuknya di situ SMP dan SMA. Oke. Setelah kuliah, karena kebetulan juga di manajemen, kemudian mengambil bisnis juga, di mana yang diperlukan lebih ke arah jejaring, kemudian komunitas luar, bergabung dengan banyak orang dan sebagainya. Maka waktu itu memang fokusnya untuk kemudian membangun jejaring dan membangun jaringan itu sendiri. Jadi mungkin waktu siswa itu masih lebih suka lomba, lebih suka ngerjain yang sifatnya skill, peningkatan skill ya, gitu segala macam. Tapi ketika kuliah banyak untuk kemudian bergabung, ngobrol sama banyak orang dan sebagainya. Dan di situ bahkan waktu di SMA 1 ya, yang negeri, yang biasanya organisasi ya. Iya. Jadi waktu itu karena udah punya obrolan sama banyak orang, akhirnya bisa buat program bareng, bisa buat kerja bareng, dan kecil akhirnya di tahun terakhir dapat amanah jadi ketua BEM. Oke. Ini ya, waktu SMP SMA sering ikut lomba tadi kamu bilang ya? Ya, sering ikut lomba. Waktu di Kesbang berarti anak olim. Pastian dapat emas. Alhamdulillah. Apa itu ininya? Bidangnya apa sih kamu? Biologi dulu. Biologi. Oh, sekarang manajemen ya? Ya, jauh memang. Kamu terus kan itu emas, berarti udah pengalaman dari sebelumnya juga. SD udah pernah ikut lomba berarti? Belum. Kalau SD pernah ikut lomba, cuman nggak pernah sampai yang nasional. Oh, tapi berarti udah ini ya, udah pengalaman ya. Dapat ekosistemnya gitu. Oke. Kamu asal mana sih? Asal Jogja, asli Sleman. Oh, Jogja. Di mana Jogjanya? Di Jalan Palagan. Oh, Palagan, oke. Terus kenal Kesbang tuh dari Pak Isan? Dari Pak Isan, iya. Dulu Pak Fandi dulu ketua kepala sekolah pertama. Oh, oke. Saya malah nggak kenal yang Pak Fandi nih. Tapi sering denger namanya. Pak Abi. Dulu juga saya lupa satu dari Turki itu yang Pak Fatih. Ya, Pak Fatih dulu juga yang suka ketemu di awal-awal dulu. Oke. Di awal-awal tuh maksudnya mereka mengunjungi ke rumah atau gimana tuh? Dulu sempat ya mengunjungi ke rumah sekali di awal, dan pernah juga satu momen tuh agenda buka bersama, terus mengundang orang tua juga. Jadi sering ada kegiatan-kegiatan kekeluargaan gitulah kalau di awal-awal dulu. Di sekolah atau di rumahnya Pak Fatih atau gimana tuh? Di sekolah juga pernah di rumahnya Pak Fatih, sekaligus softbed ya, apa sih? Iya, softbed. Ya. Makan apa tuh? Makanannya masih inget nggak? Biasanya nih sutlaj. Oh, sutlaj, oke. Ya. Kamu udah pernah ke Turki belum sih? Belum, dulu pernah dapat tawaran, cuma nggak ambil sebenarnya. Tawaran kuliah di sana? Nggak, bukan kuliah. Ya ini sih jalan-jalan. Iya, boarding camp ya. Boarding camp, oh iya. Waktu zaman SMP itu ya? Waktu zaman SMP. Kebetulan kan sama teman-teman kan niatnya. Tapi kirain ditawarin pas kuliah nggak ditawarin malah? Nggak kuliah nggak. Karena kan SMP kan saya. Iya, nggak, tapi maksudnya saya kan lulusan pribadi Depok nih. For your information ya. Ada teman saya juga yang SMP pribadi Depok, terus dia ke Taruna Nusantara SMA-nya. Habis itu ditawarin ke Turki dan dia berangkat ke Turki gitu. Oh, enggak sih. Dulu nggak ada minat juga, jadi nggak cari-cari informasi juga. Terus lulus SMP, pindah ke SMA 1 nih ya? Ya, SMA 1 juga. Emang nggak dibujuk-bujuk waktu itu sama wali kelas atau sama guru-guru untuk lanjut? Jelas dibujuk. Jelas dibujuk. Kan waktu itu memang dilematis waktu itu. Jadi ada satu orang juga sebenarnya sama kayak saya, namanya Devara. Itu satu angkatan sama saya, SMP-nya juga Kesbang, SMA-nya juga satu Jogja, kuliahnya di ITB sekarang tapi. Oke. Beliau malah justru jadi ketua OSIS di SMA 1. Jadi lulusan Kesatuan Bangsa ada 2 di SMA Negeri. Cuma satu, yang satu ketua OSIS, yang satunya kalau aku sendiri ini aktifnya di lomba gitu. Jadi Jadi perwakilan Kesbang di luar lah gitu, Kesatuan Bangsa di luar lah. Itu emang pemikiran dari SMP tuh ya, kamu pengen yang penting saya develop skill dulu nih SMP SMA gitu, atau baru kepikiran sekarang nih? Iya, sebenarnya kalau dulu memang nggak punya interest di organisasi sih, karena memang belum punya urgensi, karena urgensinya dulu
lebih ke arah ingin lomba aja, ingin punya achievement gitu. Tapi ketika SMA interest achievement-nya udah kurang, diganti organisasi karena merasa peningkatan ini harus di jaringannya gitu, di komunitasnya gitu banyak. Tapi tetap ada ini ya, ada achievement juga kan di ini? Ya sempat beberapa kali ikut perlombaan, ikut kompetisi. Oke. Tapi bukan yang dulu banget lah kayak SMP, SMA kan bener-bener fokus gitu. SMA juga kebetulan kan juga fokus juga di penelitian. Berarti 2011 lulus, 2014 ya? 14. Habis itu lulus lagi 2017 ya? Ya, 2017. Oke, 2017 langsung UGM tuh ya? Ya, UGM. Kenapa kamu pilih apa tadi? Manajemen kan kamu background-nya biologi nih, ya kan? IPA, anak IPA? IPA? Oke, terus kok bisa mutusin manajemen tuh? Nggak apa engineering atau apa gitu kan yang biasanya dokteran gitu kan? Jadi dulu tuh ini ceritanya. Waktu SMA, aku juga lanjutin bidangnya. Jadi dulu SMP-nya biologi, SMA juga sempat all-in biologi juga. Terus tapi yang fokus jadi ke arah ini riset. Jadi ikut beberapa riset, terus dapat kesempatan juga mewakili Indonesia juga di luar di pameran Intel ISEF gitu. Tapi waktu itu bawanya tema farmasi, tema kedokteran gitu, tema biologi. Tapi waktu kelas 2 itu aku tes buta warna, terus ternyata dapat buta warna lah, intinya dapat turunan buta warna, sehingga kalau mau lanjut di bidang biologi atau kemudian di bidang sains, bidang kedokteran itu kurang direkomendasikan. Sama, saya juga buta warna parsial kamu berarti ya? Parsial ya. Oke, turun dari kakek berarti nih ya? Ya, dari carrier nih ya, gitu kan? Ibu kamu carrier ya? Ibu saya carrier. Iya, ini saya sampai pelajarin nih gara-gara saya buta warna juga nih. Nah, ya kan 70% orang laki-laki kan buta warna parsial kan. 70% ya? Wah, banyak juga ya. Berarti saya nggak unik nih ya. Saya juga nggak unik ternyata. Saya kira, tapi saya karena kayak merasa satu-satunya waktu di kelas tuh. Iya, saya juga merasa satu-satunya. Ya, kalau di kelas tuh saya kena bully. Ketika keluar 70% tuh banyak juga ya. Iya, lumayan. Oke. Oh, karena itu langsung banting setir ke manajemen. Ke manajemen. Ya, karena ya itu dapat hal kayak gitu, jadinya cari cara yang kiranya masih punya minat di sana tapi juga nggak terlalu jauh juga. Ya jauh sih hitungannya, tapi ya ada minat lah di sana daripada yang lain gitu. Oh iya. Oke. Waktu itu ini nggak tahu buta warna kapan tuh? Kelas 2. Kelas 2 ya, saya juga dulu gitu ya. Itu nyesek nggak sih? Saya sih nyesek waktu itu. Iya, memang nyesek banget ya. Gimana ya? Orang saya riset sama minatnya di bidang farmasi. Jadi waktu itu kan kelas 3. Jadi kelas 3 tuh aku merasa ini aja. Kayak udah ini langkah terakhir saya di bidang sains nih. Farmasi lagi ya, penting banget ya warna-warna kayaknya. Iya. Oh, terus tadi, saya mau nanya apa tadi jadi lupa. Tadi ada yang kepikiran. Oke deh, kita balik ke template dulu sambil mungkin saya ingat lagi nanti. Tadi ya awal mula ingin kuliah di bisnis manajemen. Oh iya, ini yang mau saya tanyakan tadi. Oke, kamu banting setir ke bisnis manajemen. Waktu itu emang langsung bisnis manajemen, apa kan IPS ada juga yang lain kan? Manajemen. Langsung. Pilihan pertama. Pilihan pertama di manajemen, alhamdulillah keterima, jadi ya dijalani lah. Pilihan pertama tuh berarti ya? Iya. Pilihan kedua ketiganya apa tuh? Atau nggak ada? Nggak ngisi sih. Nggak ngisi waktu itu? Oh, okay. Masuknya apa? Undangan atau SBMPTN? SNM. Undangan. SNM tuh undangan ya? Iya. Oke. Keren. Berarti emang benar-benar bisnis manajemen nih gitu ya? Iya, kalau nggak keterima ya cari lagi yang bisnis manajemen. Oh gitu. Itu karena padahal kamu nggak ada pengalaman organisasi nih ya, gitu kan? Nggak ada. Oh, tapi kenapa bisnis manajemen? Kenapa nggak misalnya apa HI misalnya atau psikologi, itu kan juga IPS kan? Iya. Waktu itu apa ya? Banyak sih faktornya waktu itu, karena pertama ngelihat lulusan-lulusannya yang kebetulan dekat sama, waktu SMA kan ada betul berapa lulusan, ada berapa yang masih mahasiswa, jadi suka ngobrol sama teman-temannya. Orangnya itu pertama. Yang kedua juga melihat chance-nya, karena waktu itu kebetulan lomba pameran risetnya itu bertepatan dengan SBMPTN dan UGM. Jadi kalau aku nggak bisa lolos di SNM,
chance untuk dapat universitas negeri akan semakin sulit gitu karena emang nggak bisa ikut tesnya. Jadi waktu itu aku memutuskan untuk cari yang kiranya possibility-nya paling besar. Itu kedua. Lalu yang ketiga juga melihat ada minat ke bisnis, jadi memang pengen belajar aja di bisnis. Dan ya mungkin udah jalannya juga sih, karena itu keputusan yang cepat juga. Karena setahun terakhir baru dibuat. Biasanya kan saya tipenya yang ada perencanaan gitu ya, maksudnya. Ya 2 tahun, 3 tahun tuh ada pikiran-pikiran sebelum melangkah gitu. Tapi waktu itu harus berpikir cepat. Dapatnya di situ alhamdulillah ya enjoy aja sampai saat ini. Inspirasinya berarti dari kakak kelas tadi ya? Ya kelas ya, sharing-sharing. Yang sekarang udah lulus mereka ya berarti? Udah lulus. Apakah mereka jadi entrepreneur? Ada yang entrepreneur, ada yang kemudian masuk di lembaga OJK, ada yang masuk di profesional di top Big Four company juga. Wow, oke. Big Four tuh apa aja sih? Bukalapak gitu-gitu ya? Big Four kalau di bisnis atau di akuntansi, PwC, Deloitte. Oh, yang internasional maksudnya ya? Ya. Keren. Oke. Kalau kamu gimana rencananya? Tadi entrepreneur ya saya dengar? Ya, kalau saya sendiri sekarang masih fokus di BMKM sebenarnya. Jadi masih sebagai ketua BEM, sehingga memang untuk langkah selanjutnya masih dalam perencanaan lah, masih ada cabang-cabangnya. Jadi nunggu ini dulu deh. Tapi dulu niat awal emang buka bisnis ya? Ya, buka bisnis atau joinan dulu sama beberapa teman. Karena jaringan juga, alhamdulillah juga dapat beberapa kesempatan lah gitu. Oke, jadi masih terbuka ya kesempatannya apa aja dulu nih ya, belum fix ya? Belum fix. Oke, keren. Kalau tadi ada inspirasi nggak tuh dari teman kamu yang SMP tadi? Kan dia di organisasi nih. Apa dia juga jadi bukan inspirasi apa ya? Pembanding gitu buat kamu nggak? Oh, kita biasanya nggak yang membanding-bandingin. Memang jadi sharing-sharing aja. Dan dia kuliahnya udah nggak in di organisasi, dia lebih ke arah prestasi ya. Aku support juga. Satu sisi aku yang kebalikannya dan sebagainya. Ini memang bukan yang gontok-gontokan satu bidang gitu, tapi memang sharing terus tadi rekanan gitu ya. Ya. Oke, lanjut di ini. Ini subjektif juga sih menurut kamu kan. Gimana kuliah di UGM dengan jurusan manajemen itu berat atau mudah? Gimana? Ya sebenarnya dikembaliin ke orang-orang masing-masing ya. Kalau saya pribadi, kalau sekarang kondisinya sebenarnya berat karena harus di BMKM UGM, lalu kemudian ada beban akademik, kemudian juga biasanya di tahun-tahun akhir kan banyak sekali kesempatan-kesempatan ya, ada magang, ada teman yang ngajak bisnis segala macam. Jadi memang pilihannya banyak sih. Jadi karena pilihannya banyak, akhirnya tergantung orangnya kemudian sesuai kapasitasnya. Biasanya kan ada tuh yang kemudian ngambil semua kesempatan yang ada sehingga berat gitu. Tapi kalau untuk kuliahnya sendiri, kalau memang fokus di kuliah, satu sisi itu akan mudah, tapi satu sisi akan menjadi kurang bernilai gitu, karena justru di manajemen kan yang kita cari nggak hanya di dalam kelasnya, tapi juga ketika di luar kelas dan lain sebagainya. Nah ini sehingga agak susah juga untuk menilai yang sulit apa mudah. Tapi kalau teman-teman menimbang kuliahnya ya, maksudnya benar-benar di dalam kelasnya, sebenarnya kalau teman-teman ada minat di bisnis, sangat-sangat enjoy gitu, sangat-sangat menikmati sulit dan mudahnya, karena seru aja gitu, banyak sekali tantangannya, banyak sekali challenge-nya, kemudian bisa kita kerjasamakan dengan teman-teman yang ada dalam satu angkatan. Misalnya ada business project, ada business case, ada project juga di beberapa perusahaan yang memang jadi mitranya FEB gitu. Jadi ada banyak tantangan yang kemudian bisa didapatkan. Jadi tantangannya project-project tadi ya? Ya, gitu. Kalau pelajaran sendiri berarti menurut kamu mudah nih ya, yang saya tangkap gitu? Ya sebenarnya kalau pelajarannya ya tergantung masing-masing sih. Cuma kalau saya pribadi lebih suka ambil di project-projectnya gitu. Saya ngedengarnya kayaknya kamu sebenarnya jurusannya nih BEM dan project nih. Kayaknya cuman ekskul aja nih bisnisnya nih, bisnis manajemennya. Ya semoga lah. Semoga lulus cepat waktu aja lah. Amin. Lulus cepat aja gitu. 5 tahun ya berarti udah tahun kelima kan?
Ini tahun keempat sekarang. Oh, tahun keempat. Berarti masuknya 17. Oh, 17 ya? Iya, Tengah. 17. Oh, tengah. Maksudnya tengah tuh? 2017. Ya, Juni maksudnya kan. Oh, iya. Jadi kan 2021 besok baru 4 tahun. Juni besok. Oh iya, oke. Rencana wisuda setahun lagi, jelas. Setahun lagi. Okay. Karena masih repot di BEM sih ya soalnya ya. Kan pasti nambah 1 semester minimal. Kalau mau cepet ya dari 1 semester itu ngerjain skripsi 2 bulan kalau mau ambil wisuda Mei gitu. Tapi kan kalau realistisnya kan ya ada waktu 3 sampai 4. Normalnya tuh emang 4 tahun ya kalau di sana ya? 4 tahun. Oke. Saya soalnya ini juga ngambil master di SBM ITB kan. Kalau SBM ITB itu S1-nya pada 3 tahun, saya sampai kaget kok cepet banget gitu. Tapi emang ya pastinya mungkin kelas mulu gitu ya, nggak ikutan BEM kali mereka kan. Kalau nggak ini biasanya kan ada semester-semester pendeknya. Pendek. Iya. Oh, kalau kamu nggak ngambil ya semester pendek ya? Nggak. Ada sih tapi nggak ambil. Oke. Kamu kegiatannya apa tuh kalau misalnya lagi libur gitu? Nggak merasa ada libur sih sebenarnya. Oh, beneran libur berarti ya? Kenapa? Nggak pernah ada rasa libur sih, maksudnya gitu. Kalau ada kegiatan, tapi suka, maksudnya dalam artian mengisi libur akademik itu dengan kegiatan-kegiatan kampus juga sebenarnya. Oh, BEM-nya tetap jalan ya berarti ya tadi ya? Ya, BEM-nya tetap jalan. Atau ada proyek juga? Ada, iya kepanitiaan. Oke. Ada proyek juga. Tadi ini juga di profil kamu beberapa event pernah kamu lakukan ya? Ya, alhamdulillah. Itu sejak SMA atau cuman pas S1 aja? SMA pernah juga ambil event. Di SMA ambil event tapi nggak terlalu yang in charge banget lah gitu. Kalau di sekarang kuliah ya pernah beberapa jadi koordinator, lalu wakil, ketua, dan sebagainya. Oke. Event apa sih yang menurut kamu sejauh ini paling kamu banggakan gitu? Ya kalau bentuknya event sendiri aku nggak terlalu suka, nggak terlalu minat sih sebenarnya yang satu acara gitu tapi terus gede gitu nggak terlalu in. Sebenarnya kalau event kayak gitu aku ambilnya di desain karena merasa pengen belajar desainnya, pengen belajar marketing dari dari event itu kan dari ininya kan seninya lah gitu, lebih suka ke sana. Kalau event yang satu acara gitu, satu acara besar lebih banyak aku ambil yang sifatnya program gitu, misalnya kayak mengajar, kepanitiaan buat kurikulum, buat buku, atau kemudian buat program pelatihan gitu, lebih merasa konten lebih merasa feel gitu. Ini lebih dapat daripada feel ya berarti ya. Berarti pernah ngajar nih ya kamu ya? Ya kalau ngajar dulu jadi ini sih lebih jadi keseharian juga kalau dulu. Karena ikut komunitas jadi kadang-kadang jadi pengajar, kadang-kadang juga yang buat kurikulum segala macam lah. Wih, keren. Ada minat ke situ berarti ya? Ya. Okay. Siapa itu yang diajar? Audiensnya siapa? Kalau nggak sejauh ya. Kalau kemarin waktu awal-awal mahasiswa, karena dulu Olim juga, terus juga riset, penelitian, jadi lebih banyak ngajar ke mereka sih. Biasanya anak-anak yang mau Olim, biologi, SMP, kalau enggak ada yang mau pelatihan riset remaja, kalau enggak SBMPTN. Kalau yang SBMPTN ini sebenarnya lebih ke arah volunteer. Jadi ada komunitas dari alumni OSN yang kebetulan merasa perlu untuk membagikan ilmunya untuk persiapan SBMPTN ke orang-orang yang enggak bisa les gitu. Jadi kita buat. Di mana itu? Di UGM atau di mana tempatnya? Dulu ada 4 kota dulu, tapi sekarang yang aktif cuma di ITB sama UGM, di Jogja sama Bandung. Oke. Di dalam kampusnya berarti itu? Itu mahasiswa kampus, kita oprek, kita kasih kurikulum sama, ya kita kasih inilah step-stepnya, terus nanti dipertemukan sama, kita oprek juga siswa-siswa. Nah, maksudnya siswanya itu datang ke UGM atau tutor-tutornya pergi ke siswa? Oh, itu ntar kesepakatan. Biasanya di perpustakaan UGM, di perpustakaan daerah, perpustakaan provinsi, perpustakaan kota. Di kafe-kafe kita juga dulu sempat kerjasama sama beberapa kafe untuk ngasih spot dan space yang pas ya. sekalian.
Pernah ini nggak nutorin anak-anak kesbang nggak? Nutorin anak-anak kesbang tuh kalau Olim pernah dulu banget, tapi nggak. Kalau mahasiswa, kalau aku waktu semester 2 ke atas kayaknya nggak pernah. Dulu waktu SMA terus nutorin anak SMP atau SMA waktu itu? SMP atau SMA ya? Kurang tahu sih, lupa. Olimpiade soalnya, jadi SMP sih kayaknya. Biologi mah SMA ya. Biologi. Walaupun kadang-kadang ada anak SMP-nya, tapi dia ikutnya sebenarnya jenjang SMA. Oke. Wah, ini udah banyak nih. Padahal... dulu ini kalau biologi dulu SMP ada. Oh gitu. Saya masih ada SMP. Oh. Kalau sekarang kan IPA kan sekarang. Iya, makanya. Dulu SMP itu ada biologi. Saya SMP SMA tuh biologi terus soalnya. Jadi kelas 1 SMP sampai kelas 2 SMA. 4 tahun biologi. SMA-nya juga masih Olim ya waktu itu ya? Cuman nggak sefokus waktu di SMP gitu ya? Nggak fokus. Oke. Kita balik ke template karena udah banyak. Iya. Ini padahal. Oke nih, pengalaman paling menarik selama kuliah. Kalau pengalaman sejauh ini ya di BEM sih. BEM ya? Advokasi isu-isu di kampus, advokasi isu-isu yang di luar kampus, kita buat aksi-aksi kreatif, buat kajian, datang ke Wadas kemarin yang habis konflik, Jomboran, Piungan, kemarin juga aksi 2 Mei, 1 Mei di Jakarta juga yang ada represi aparat. Oh, kemarin ke Jakarta nih 1 Mei? Ya, kemarin 1 Mei ke Jakarta juga. Atau setiap 1 Mei selama 5 tahun terakhir ini? Enggak, ini baru kemarin di Jakarta. Oke. Kalau itu Gejayan memanggil ikut nggak tuh? Dia memanggil juga ikut. Oke. Keren. Jadi itu yang menarik itu ya, bukan kuliahnya ya? Iya, justru itu. Jadi melihat ya ngerti lah gitu kondisi masyarakat yang memang merasa dirugikan atas kebijakan negara. Atas Omnibus Law. Oke, next. Bangga nggak jadi mahasiswa UGM terus jadi ketua BEM? Kenapa bangga atau kenapa tidak gitu? Ya, mungkin ini sih yang menjadi kebanggaan justru ketika dulu sempat disampaikan gitu ya, salah satu persnya mahasiswa UGM itu kan Balairum. Balairum itu selalu setiap ada mahasiswa baru yang masuk ke UGM itu selalu disapa dengan selamat datang di kampus yang biasa-biasa saja gitu. Jadi itu yang buat bangga sebenarnya. Jadi yang buat bangga itu justru karena ke apa ya? Kesantaian dari teman-teman mahasiswa UGM gitu loh. Jadi itu pertama, yang kedua juga visi kerakyatan yang selalu digaung-gaungkan sih. Jadi lebih bangganya di situ sebenarnya daripada di kadang-kadang kan UGM kalau di IG ofisialnya kan suka ngasih tuh universitas terbaik, lalu kemudian ya itulah banyaklah achievement itu justru yang menurutku kurang dapat sih. Tapi ketika udah dikasih bentuk-bentuk yang bervisi kerakyatan, terus diturunkan ekspektasinya, lalu kemudian dibenturkan dengan realita, itu yang justru jadi satu hal yang beda gitu. Keren. Aduh, saya malu nih kamu UGM ngomong gitu, soalnya ITB itu sombong banget ya ampun. Iya kan, selamat datang mahasiswa terbaik bangsa. Waduh, berat benar bebannya. Keren UGM. Oke. Next. Nah, ini gimana nih memanage, membagi waktu antara organisasi sama kesibukan kuliah? Ya sebenarnya kalau kita pakai teori kan sebenarnya banyak banget tuh, yang pakai urgency importance, ada yang pakai prioritas, ada yang pakai skala prioritas ada pakai ini yang terakhir itu procrastination on purpose, jadi menunda dengan bertujuan itu kan. Itu juga satu teori yang baru. Kalau bagi saya sebenarnya ini sih dikembalikan lagi ke diri masing-masing. Kalau saya pribadi mood aja sebenarnya sampai saat ini ya. Jadi merasa kalau membandingkannya kamu melakukan suatu hal yang baik atau tidak, itu biasanya cuma ada 2 pilihannya, menuruti akal atau menuruti nafsu lah, simulnya gitu. Nafsu kan ada macam-macam tuh. Jadi akal juga ada macam-macam tuh ininya, ciri-cirinya. Ya udah tinggal membandingkan itu aja. Dan sebagai manusia yang menurut saya masih bisa berpikir dengan jernih gitu, maksudnya
masih bisa diberikan kepekaan itu, maka yang aku lakukan tuh sadar sepenuhnya dengan kondisi gitu loh. Kapan aku memang lagi tidak berakal, maksudnya sedang tidak menuruti hal yang baik gitu, atau kemudian yang masih terlalu bermas-masan tuh sadar akan hal itu, sehingga ketika kita melangkah tahu konsekuensinya gitu. Oke. Yang selalu dijaga tuh konsekuensi atas langkah itu sih sebenarnya. Oh ngerti, kalau aku kayak gini pasti tidak selesai nih kuliahku dengan tepat waktu. Ya itu dengan sadar dilakukan, sehingga ketika memang terjadi nggak kaget. Oke. Gitu. Nah itu satu hal yang menurut saya jadi pegangan, sehingga walaupun nanti banyak sekali hal yang kan kalau sekarang ya sebagai ketua BEM itu nggak bisa ngatur waktu, karena hal-hal itu banyak banget yang datang tiba-tiba gitu. Yang kadang-kadang nggak terencana, yang kadang-kadang perlu aksi cepat gitu, sehingga akhirnya pendekatannya nggak bisa pendekatan yang kayak dulu. Kalau dulu saya lebih suka nulis agenda segala macam, itu memang selalu dilakukan, cuman kadang-kadang nggak bisa relevan lagi sekarang. Jadi yang aku lakuin ya ini pakai pendekatan kayak gitu. Kira-kira suka nulis juga ya? Ya suka nulis. Punya blog itu berarti ya? Ada. Oke. Masih aktif juga sampai sekarang nulisnya? Oh kalau bukan ngeblog, maksudnya nulis agenda. Oh, agenda, oke. Kirain. Kalau ngeblog enggak sih, enggak terlalu in juga, tapi lebih suka. Masih sempat aja nih saya kira. Lebih suka ini sih, lebih suka nulis yang nulisnya daripada ngetik. Kalau ada ideas atau apa, lebih suka nulis. Oh, ini jarang nih, biasanya milenial lebih suka pakai jempol malah, bukan ngetik lagi. Oke. Ini berarti tadi saya menarik tuh kamu bilang apa procrastination on purpose. Itu masuk bahan tesis tesis jadi skripsi nggak tuh? Enggak, bukan skripsi. Apa sih ininya? Aku boleh tahu judul skripsinya? Kalau saya pribadi sebenarnya belum ambil proposal ya, maksudnya belum mengajukan. Kalau ambil konsentrasinya keuangan, jadi financial. Kirain marketing, ternyata keuangan. Enggak, bukan marketing. Jadi ini juga salah satu hal yang unik di dalam aku pribadi ya. Jadi semua mata kuliah manajemen itu ada 4 konsentrasinya ya. Ada marketing, HR, financial, sama satu lagi operation. Nah, di 3 matkul itu, yang operation, marketing, sama HR, itu nilai saya pribadi itu bisa dibilang ya A per B lah gitu. Yang financial ini selalu B. Tapi justru di situ. Jadi aku merasa tertantang nih, kenapa? Kenapa enggak? Ini akhirnya aku ambil skripsinya yang financial aja. Jadi sebenarnya justru aku yang sulit tuh di financial, tapi malah aku tantang aja sekalian. Iya. Biar ini ya. Menantang biar growing juga kan gitu kan. Iya, benar. Oke. Itu termasuk ini ya, apa? Akuntansi juga ada kan di situ? Ada, cuman beda kan kalau akuntansi. Iya. Tapi ada mata kuliahnya kan di Ada. Di game. 4 matkul akuntansi. Oh gitu, finance nih. Ini justru kan yang berantem mulu nih, finance sama marketing nih. Iya. Marketing bakar duit, finance yang jagain. Oke. Oh, berarti mata kuliah udah selesai semua, tinggal skripsi nih ya? Iya, skripsinya masih semester depan sih. Ini masih ambil mata kuliah sekarang. Oke. Berarti udah mudah-mudahan ini ya, fokus di skripsi tahun depan ya? Ya, amin. Oke, apalagi nih? Pesan-pesan khusus untuk penonton. Ini nanti yang bakal nonton anak-anak ini ya, asrama ya semua ya. SMP SMA nggak hanya asrama. Oh, kalau kamu dulu asrama 100%, Bo? Oh iya, Ding, ada yang nggak asrama sih. Ya, anak SMP SMA. Dulu kita namain anak asrama itu kan dulu kan ada model-model geng-gengan gitu ya kalau di SMP SMA. Gimana tuh? Nah, geng-gengan itu loh, saya kayak geng-gengan gitu kan. Oke. Kamu geng anak alim berarti gitu, apa gimana? Nggak, kita namain geng kita tuh namanya NASA, anak asrama. Oh, oke. Nggak tahu masih ada apa enggak ya. Dulu ada kaosnya tuh. NASA gitu. Oh, pakai kaos segala ya? Ya, kaos NASA. Keren. Itu sebagai identitas kita sebagai anak asrama gitu kan. Ya, di NASA. Nah, sebenarnya kalau pesan-pesan buat teman-teman SMP dan SMA di Kesatuan Bangsa, aku pribadi sangat-sangat bersyukur gitu ya. Maksudnya ada punya kesempatan bersekolah 3 tahun di sana. Karena banyak banget hal yang aku dapatkan, dan yang paling beda sih lebih ke arah ya kultur beda, lalu kemudian kita bisa tahu banyak orang yang punya latar belakang yang berbeda,
Karena kan banyak dari seluruh Indonesia ya yang kalau dulu zamanku dulu ada dari NTT, ada dari Malang, Sumatera juga ada. Jadi enak kita kan bisa sharing-sharing soal kultur juga. Sama kok, Walaupun sekarang juga masih kayak gitu. nah Bahkan masih itu juga tahu kan. dulu ada orang Papua nggak? Kalau Papua dulu nggak ada. Ya. Sekarang ada loh. Ya orang Nah, Jawa sih, tapi dari Papua gitu. Jadi kita punya perspektif baru kan. nah jadi bisa lebih tahu kondisi masyarakat Indonesia secara menyeluruh itu seperti apa. Lalu yang kedua dapat kesempatan jalan-jalan sering banget Jakarta itu bahkan aku pertama kali ke Jakarta sendiri ya, kondisinya sendiri tanpa orang tua itu ya di Kesbang. Terus di KPS juga pernah Idul Adha pertama nggak sama keluarga tapi sama teman-teman, itu juga waktu di Kesatuan Bangsa. Itu motong-motong daging gitu. Ya, motong-motong daging di Karisma waktu itu kita ke di Karisma. Ya, di Karisma. Wah, ingat banget ya sampai ke Karisma. Terus bisa ketemu sama teman-teman dari pribadi Bandung, pribadi Depok, dari Fatih. Terus juga punya jejaring alumni yang kuat. Jadi kalau kita ketemu tuh enak gitu loh. Oh, dari Kesatuan Bangsa ya, dari Arbang ya, KB ya, dari pribadi ya. Jadi ada apa ya? Ada kebanggaan dan identitas sendiri gitu. Iya. Terus juga sekarang pun kalau dilihat ya besok kan ini mungkin pertama kali ya ketua BEM UGM itu dari Kesatuan Bangsa gitu. Nah, tahun ini juga sebenarnya ketua BEM dari ITB itu juga dari pribadi di Bandung. Teman waktu Olim ternyata. Siapa sih? Saya jangan kenal. Hanif. Aduh. Dulu Olimpiade Fisika, SMP. Oh, Hanif. Aduh. Syuhada. Syuhada ya. Oh, oke. Iya. Ini Syuhada sedang lagi nyalonin diri, cuman calon tunggal sehingga emang chance-nya lebih besar. Oke. Saya soalnya sebelum di Kesbang saya ngajar di Bandung. Nah, ya udah tuh si Hanif. Jadi Hanif sama saya kan ini emang udah temenan dari SMP kan, jadi satu tempat tidur lah dulu. Bareng lah, sempat diusir bareng lah dulu dari. Dan sama-sama ini ya, sama-sama ke negeri kan ya? Ya, sama-sama ke negeri. SMA 8 dia ya kalau nggak salah? Ya, SMA 8 ya. SMA 8 Jakarta? 68 kayaknya, 68. Oh, 68. Tadi kamu gimana sih, dilematis antara lanjut di Kesbang atau di negeri itu, kenapa jadi akhirnya pilih negeri itu? Oh, sebenarnya ini sih, ya kalau pribadi karena pengen nyoba kultur baru ya, karena kalau di Kesatuan Bangsa kan yang beda, dan mungkin karena dulu aku pengen riset, pengen penelitian, sehingga perlu akses yang lebih mudah ke UGM atau ke univ-univ gitu. Kalau di Kesatuan Bangsa kan memang ada jaringannya, ada aksesnya juga. Dulu sempat juga riset di Kesbang, terus dikerjasamakan dengan UI, cuman jauh juga gitu. Iya. Dan biasanya kalau teman-teman dari Kesatuan Bangsa kan lebih fokusnya ke Olimpiade gitu. Jadi sedangkan saya emang nggak mau ke sana lagi karena pengen geser ke riset. Jadi ambilnya di SMA. Soalnya terlalu di dunia juga ya. Ya, kebetulan SMA 1 dulu memang risetnya bagus gitu, teman anak-anaknya. Jadi dapat senior-senior yang ini juga keren-keren. Dulu atau sampai sekarang masih nih SMA 1? Ya, sampai sekarang alhamdulillah sih. Tapi dulu masa-masa ininya, soalnya masa-masa kejayaan. Banyak banget yang menang ya. Jadi pengen gitu. Terus kalau di SMA 1 tuh, kalau tadi kamu bilang di Kesbang, wah orangnya dari mana-mana gitu ya. Kalau SMA 1 Jogja ya kebanyakan berarti? Jogja kebanyakan Jogja, kebanyakan dari SMP negeri. Tapi ketika kamu udah di UGM, lagi-lagi banyak ininya ya, multikultur ya? Ya, multikultur juga. Ini udah biasa gitu loh. Kalau ya gitulah. Kalau pesan-pesan ini gimana ke adik-adik yang misalnya mau kuliah di UGM, gimana persiapannya? Kalau sekarang ya, menurutku Kesatuan Bangsa udah jadi salah satu SMA dan SMP yang didengar dan dilihat ya. Itu udah jelas, karena sekarang kalau saya bilang SMP saya dari Kesatuan Bangsa gitu, wah keren gitu. Dulu mah nggak ada yang bilang kayak gitu. Dulu ada, dulu tanya, lah sebelah mana sekolahnya gitu. Itu di mana Han gitu. Itu mana gitu, sih kayak gitu. Terlalu di dunia ya. Ya, maksudnya kalau sekarang teman-teman udah, ya alhamdulillah banyak senior-senior, banyak alumni-alumni juga yang sudah banyak di mana-mana, dan itu jadi satu keuntungan buat teman-teman sekarang. Sehingga ketika teman-teman mau apply, mau ada UGM atau segala macam, insya Allah bakal alumni-alumni kayak aku gitu misalnya, atau kemudian
kayak teman-teman yang lain tuh pasti bakal bantu gitu. Maksudnya dalam artian bantu untuk ngasih informasi, bantu ketika nanti di UGM perlu apa segala macam. Karena kemarin pun banyak gitu dari Kesatuan Bangsa yang ketika udah di UGM akhirnya kita kenal-kenalan juga, misalnya ketemu lagi lah gitu. Oh, kamu dari Kesatuan Bangsa. Bahkan nggak cuma Kesatuan Bangsa ya, tadi yang kalau kata kamu bilang ada Pribadi Bandung. Iya, di Bandung. Terus Semesta tuh malah nggak ada yang ini ya, BEM di sana. Semesta ada sih, cuman kalau sekarang nggak terlalu banyak. Terus kalau sekarang ada ini Nacita, kenal nggak? Oh iya, Nacita Kespang tapi kan? Nacita tuh jadi BEM sekarang. Oh dia ini BEM sekarang ya berarti? BEM sekarang Nacita. Oke. Saya juga baru tahu kemarin dia ternyata anak Kesatuan Bangsa gitu. Banyak Kesatuan Bangsa. Ya waktu saya kemarin buka bersama alumni, saya kan foto tuh di lobinya, di medalinya gitu kan, di medal biologi. Nah terus di reply sama Nacita, loh Mas Farhan tuh Kesatuan Bangsa. Lah iya, angkatan pertama. Baru ininya ini malah ya, baru taunya habis reunian ya. Di kampus mah nggak kenal malah ya. Kenal gitu. Iya. Oke. Ini udah setengah jam lebih ya. Gimana Farhan? Ada yang mau ditambahkan mungkin? Udah sih, mungkin sebagai penutup ini aja sih. Teman-teman intinya teman-teman Kesatuan Bangsa itu udah punya suatu hal yang dilihat lah oleh orang-orang gitu, khususnya teman-teman dari Jogja, tetap bawa nama baik Kesatuan Bangsa dengan elegan dan tetap dengan karakternya gitu ya, karena biasanya karakter orang-orang Kesatuan Bangsa itu kelihatan gitu. Oke, itu saja Farhan. Oke, baiklah, itulah teman-teman Farhan, angkatan pertama kita SMP di Kesatuan Bangsa. Terima kasih waktunya Farhan, sampai jumpa di lain waktu.